Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa itu logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya, dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Oke teman-teman, jadi kita akan ngebahas ciri-ciri dari fungsi logaritma. Nah, ciri-cirinya itu ada 5. Oke, yang pertama itu adalah fungsi logaritma memiliki basis A dengan syarat A itu lebih besar dari 0 dan A itu tidak sama dengan angka 1. Nah, lalu yang kedua, domain fungsi ini adalah semua bilangan real positif atau X lebih besar dari 0. Nah, yang ketiga, nilai fungsi logaritma itu dapat berupa bilangan real apapun. Lalu yang keempat, grafik fungsi logaritma selalu melewati titik 1,0, X-nya 1, Y-nya itu 0. Nah, lalu yang terakhir, bersifat monoton. Artinya, jika monoton naik, itu A lebih besar dari 1. Nah, kalau monoton turun, itu 0 kurang dari A dan kurang dari 1. Gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam eksponen ataupun dalam berpangkatan, yang kita tahu tuh adalah 2 di pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Nah, kalau dalam bentuk yang lebih simpelnya, dalam logaritma, itu tuh bisa dibaca dengan 2 di pangkat berapa sama dengan 8. Itu hasilnya 3. Nah, contoh lain tuh seperti 3 di pangkat berapa sama dengan 27. Hasilnya kan adalah 3. Jadi 3 kali 3 kali 3 itu kan adalah 27. Nah, kalau dalam bentuk fungsi logaritmanya bisa ditulis seperti ini. 2 log 8 sama dengan 3. Kalau yang ini 3 log 27 sama dengan 3. Jadi tuh simpelnya tuh dibaca dengan 3 di pangkat berapa sama dengan 27. Hasilnya adalah 3. 2 di pangkat berapa sama dengan 8. Hasilnya 3. Jadi log ini bisa diartikan sebagai di pangkat berapa. Itu lebih simpelnya. Nah, contohnya itu seperti 4 log 16 sama dengan, 4 log 16 berapa ya? Kan 4 di pangkat berapa sama dengan 16 tuh adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2. Nah, kalau dalam bahasa matematikanya itu seperti A log B sama dengan C. Nah, kita pindah ruas tuh jadi perpangkatan. Jadi A pangkat C sama dengan B. Karena kalau misalnya yang ini yang tadi kita sudah jelaskan tadi, kalau mau dibikin seperti yang ini, jadinya A, ini kan A, jadi 2, terus ini C, 2 pangkat 3, ini B sama dengan 8. Selanjutnya yang ini saya tulis 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi gitu. Jadi kita ini bahasanya. Jadi kita akan masuk ke sifat-sifat logaritma. Tapi sebelum kita masuk ke sifat-sifat logaritma, kita tuh harus tahu konsep logaritma. Jadi kan logaritma tuh rumusnya fungsi itu seperti A log B sama dengan C. Jadi A itu adalah basis atau bilangan pokok, dan B itu adalah hasil perpangkatan atau numerius, dan C itu adalah hasil dicari. Seperti tadi yang kita sudah pelajari, kalau misalnya 2 log 8 sama dengan 3. Jadi 2 adalah basis, log adalah hasil pangkat. Maksudnya 8 adalah hasil pangkatnya dan 3 adalah pangkat yang dicari. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama itu adalah A log 1 sama dengan berapa. Jadi A log 1 itu adalah 0. A ini berapa yang dipangkatkan 1 itu pasti semuanya hasilnya 0. Oh ya, biasanya kalau misalnya dalam buku tuh biasanya log 10 sama dengan, jadi basisnya tuh nggak ditulis. Kalau misalnya basisnya nggak ditulis, berarti tuh basisnya itu adalah 10. Kalau nggak ditulis ya, jadi 10 dipangkat berapa sama dengan 10 itu kan ada 1. Jadi ini adalah fungsi yang sifat-sifat yang pertama. Ya, ada sifat yang kedua, yaitu A log buka kurung B C B kali C sama dengan, ini tuh kalau misalnya dalam eksponen, kalau misalnya dikali itu kan artinya ditambah, jadinya A log B ditambah A log C. Nah, kalau misalnya A log B per C itu kan kalau misalnya dalam eksponen itu dikurang, nah jadinya A log B dikurang A log
C. Seperti itu. Ini tuh pakai eksponen karena kalau dalam eksponen kalau dikali itu ditambah dan kalau dibagi itu dikurang. Sifat yang ketiga itu adalah A log B dipangkat M. Kalau misalnya pangkatnya ada di sini, kita bisa turunkan ini ke M dikali A log B. Nah, tapi kalau misalnya A N log B dan pangkatnya ada di sini, kita bisa turunkan, tapi kita tambah 1 per. Jadi 1 per N A log B. Jadi gitu. Nih. Nah, lanjut sifat yang keempat atau selanjutnya ya kan. Nah, ini ada A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini terjadi misalnya kalau ininya A-nya basis A-nya lebih tinggi dari basis B. Kita kasih contoh soal aja, misalnya 8 log 2. Nah, kan perkalian 8 ya, 8-nya di sini mungkin ya. Kalian 8 yang hasilnya 2 kan nggak mungkin. Nah, jadi kita pakai aja sifat ini. Misalnya 1 B-nya tadi kan 2 ya kan. Jadi 2 log 8. 2 log 8 3, dan karena di sini ada sifat tadi jadinya 1 per 3. Nah, lanjut sifat yang kelima itu ada A log B dikali B log C dikali C log D, hasilnya sama dengan A log D. Nah, kok bisa sih gini? Nah, untuk menjumlahkan perkalian yang sebanyak ini nih, itu kan gak mungkin. Jadi kita tinggal cari ininya, yang basis bilangan ini sama nih, terus kita coret. Kalau misalnya angkanya sama, jadi kita kasih contoh aja, misalnya 2 log 7 dikali 7 log, misalnya 3 dikali 3 log B nya misalnya 4 ya kan. Nah, karena ini angkanya 7 sama 7, yang B nya ini udah sama, jadi kita coret saja. Terus ini 3 sama 3 kan udah sama, ya udahlah, hilangkan saja. Makanya akan jadi sisanya A ini nih yang hasilnya 2 sama 4. Nah, kalau gitu jadinya 2 log 4, hasilnya sama dengan 2. Nah, sifat yang selanjutnya tuh ada misalnya A pangkat A log B. Itu hasilnya sama dengan B ya kan. Nah, bagaimana sifat ini bisa terjadi? Ini terjadi kalau misalnya bilangan A ini udah sama. Ini contohnya misalnya 7 pangkat 7 log 3. Nah, kan ini udah sama kan 7-nya, jadi ya sudah, kita hilangkan saja. Maka sisa 3 ini hasilnya B, yaitu 3 B nya. Selanjutnya ada contoh soal 2 log akar 8 pangkat 4. Nah, jadi cara itu 2 log 2 kali log 2 log 2 pangkat 3. Nah, jadi 2-nya itu karena dari 8 pangkat 4 kali setengah dari akar. Makanya jadinya 2. Akhirnya 2 kali 2 log 2 itu kan 1. Maka ini tulis 3, jadinya 6. Nah, jadi kayak gitu teman-teman pembahasan logaritma dari kita semua. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.